saya ingin tekad berubah. Tekad berubah. Saya orang kampung, Pak. Orang kampung dari sebuah kampung pelosok di Wonogiri yang nggak pernah ke Jakarta. Ini juga menjadi titik balik saya sepeninggal bapak saya. Jadi orang tua saya itu, bapak saya itu meninggal 3 hari menjelang EPTA. Eptanas. SMA ya, SMA. Ya. Sebagai titik ini. Ya. Ya, ya. Bentar. Teman-teman semuanya, kita tuh karir sama Allah tuh waktu yang luar biasa. Yang baru kita pakai itu baru segini ya. Saya ngasih ilustrasi segininya. Ini masih belum kita optimalkan. Ilustrasinya, teman-teman kalau buka handphone, kemudian buka WA, buka Facebook, buka IG, buka TikTok butuh berapa lama? Nggak berasa sejam 2 jam. Coba dipakai hal positif. Artinya masih banyak waktu kita bisa kita optimalkan di situ. Assalamualaikum, saya Pujianto. ASN di Kementerian Lingkungan Hidup, Kang Budi. Sehari-hari saya sebagai struktural di umum ya, di bagian umum. Jadi dari kantor seluruh hal di bawah bukan kewenangan ya, tapi di bawah tanggung jawab saya. Dari fungsi program, fungsi anggaran, fungsi keuangan, fungsi barang milik negara, fungsi perawatan, bahkan fungsi SDM pun ada di kewenangan tanggung jawab di bagian umum lah, seperti itulah. Jadi terkait dengan kerjaan kantor cukup menyita waktu ya. Makanya ya optimalisasi waktu saya di kantor memang dari jam 7.30 sampai jam 4 full ya terkait dengan kegiatan kantor. Itu kemudian aktivitas lainnya adalah banyak sih kalau sebutin Kang. Kemarin sebutin ketua RT ya, saya 3 tahun dari ketua RT, tiga periode mana? 3 periode bukan 3 periode ketua RT, kemudian DKM juga, kemudian mengelola koperasi itu di Jawa Barat ada 1, kemudian Jawa Tengah Jawa Timur ada 6 cabang, kemudian mengelola 2 yayasan, di Sawangan ada TK, kemudian di Jawa Tengah Jawa Timur ada SDIT. Alhamdulillah di sana cukup berkembang, ada 3 rombel masing-masing itu, jadi ada sekitar 500-an siswa lebih yang ada di situ, kemudian ada tenaga pendidiknya sekitar 100-an orang. Kemudian karyawan koperasi di sana hampir 100-an juga. 100-an. Asetnya 100 miliaran di sana ya, itu yang kita kelola di sana. Kemudian juga mengelola klinik yang kami saya sampaikan, klinik itu kami dirikan dan kebetulan saya juga sebagai direktur utamanya. Itu menggandeng teman-teman juga, kemudian di ISMI saya juga ternyata di ISMI sebagai bendahara umum, tapi Kota Depok ya, Kota Depok nggak tinggi-tinggi. Dan kemudian terakhir kemarin saya melamar, karena saya merasa masih ada waktu-waktu yang bisa saya kontribusikan. Saya melamar kerjaan ke Dekopindah, Dewan Koperasi Indonesia, tapi Kota Depok. Alhamdulillah diterima. Saya masuk ke jajaran anggota majelis pakar di situ. Entah lihat kepala saya yang sudah putih atau tidak tahu juga, cuman saya masuk di situ. Itu benar-benar sosial, gitu ya. Selain juga sebagai pembina UMKM yang bekerjasama dengan Basnas salah satunya, itu ada sekitar 800-an pelaku usaha ultramikro yang kita dampingi dengan total pendampingan sekitar 1,3 miliar. Itu yang saya dampingi. Itu selain juga aktif di bank sampah kantor juga ada, nanti boleh dilihat. Kemudian bank sampah di Kota Depok, bank sampah 01. Alhamdulillah salah satu bank sampah terbaik lah di Kota Depok, karena terakhir kemarin juga ada lomba kota sehat. Bank sampah saya jadi salah satu lokus untuk dilihat sebagai kota sehat harus ada bank sampah dan nomor 1. Alhamdulillah. Kemudian juga di lingkungan saya mendirikan beberapa kolam sosial, Pak. Situ ada saya untuk mengakomodir teman-teman atau warga yang sudah purna, saya bikinkan pokdakan, kelompok budidaya ikan. Gitu. Saya kemarin mengajukan proposal ke Kementerian Tenaga Kerja, dapat 40 juta. Saya jadikan 10 kolam bioflok di situ untuk wadah aktivitas warga yang sudah purna bakti di situ. Walaupun tidak mengharapkan untung segala macam, ya untung nomor 2 lah, tapi setidaknya saya bisa memberikan kesibukan lah buat teman-teman yang sudah purna di sana. Itu sekelumit ya. Nanti kalau masih ada lagi saya sampaikan. Keberanian saya berusaha itu waktu tahun kedua kuliah. Tahun 94. Saya bersama teman-teman aktivis Musola dulu bergabung bikin satu yayasan. Usaha. Kami beranikan untuk usaha. Tahun 94 itu lagi booming-boomingnya kursus komputer.
ya kayak WS, Excel segala macam itu kan lagi boomingnya. Nah, kami beranikan diri untuk menghimpun dana, terkumpul dana 15 juta kalau saya nggak salah. Kami bisa membeli sekitar 15 unit PC. Kemudian kursus berjalan selama kurang lebih 3 bulan, habis itu bubar karena PC-nya dicuri sama orang. Ini salah satu nanti barangkali akan kita ceritakan. Salah satu tantangannya, salah satu ujian yang luar biasa. Pertama kali kita usaha, pertama kali kita menangkap usaha, cuma ternyata ya Allah berkehendak lain. Ada orang yang pengen juga menikmati PC-PC yang kita beli. 15 unit hilang, raib kali itu. Saya tuh sebenarnya secara tidak sadar, 5 tahun saya bekerja itu sudah merancang masa-masa purna saya. Karena saya mendirikan koperasi di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sama keluarga saya itu tahun 2005. 2005. Sudah di LH kan? Sudah. Saya masuk LH itu tahun 99. Artinya 5 tahun, 5-6 tahun saya sudah mikirin ke depan itu kayak apa. Makanya saya mendirikan koperasi itu. Gitu. Dan dari hanya cuma berapa orang, ada nggak nyampe 20 orang. Dengan pertama kali modal tuh nggak nyampe 50-an juta. Sekarang itu saya sampaikan sudah asetnya sudah 100 miliar tadi itu. Itu saya agak sadar, ternyata di 5 tahun setelah ternyata saya sudah mikirin ke depan tuh kayak apa. Gitu loh. Dan kemudian saya sampaikan juga, nanti bakal ada pertanyaan, kenapa saya mendirikan koperasi? Kenapa kami mendirikan yayasan? Itu sederhana sebenarnya, sederhana niatan kami itu, kami juga sering mudik pulang kampung. Nah, pas mudik itu rata-rata ratusan anak cucu mbah itu kumpul semua, ratusan orang. Di situ kemudian ada salah satu diskusi di antara kami sama anak cucu cicit itu, ada pertanyaan yang cukup membuat kami tergelitik. Ini mbah masih ada, si mbah masih ada, kita bisa kumpul. Nanti kalau mbah nggak ada, kita masih bisa kumpul nggak? Nah, akhirnya kami berdasarkan potensi masing-masing, keluarga kami fokus ke koperasi, keluarga salah satu Pak D kami fokus ke sekolah tadi itu. Akhirnya kita berdirikan itu. Akhirnya awalnya bukan niat bisnis. Tidak sengaja tadi biasanya. Itu pertama itu niatan tuh. Yang niatan itu kemudian diperkuat dengan pendidikan tadi itu. SD tadi itu, alhamdulillah. Akhirnya sekarang itu nyaris kami tidak ada alasan untuk tidak pulang kampung. Gitu. Karena dari TK dari sekolahan aja kan ada akhir sana, ada rapat-rapat, ada otot segala macam. Pun juga dengan koperasi, ada LAT, ada raker, ada rapat-rapat, ada halal bihalal. Akhirnya itu tadi, saya tidak akan kekurangan momen, kekurangan alasan untuk pulang kampung. Walaupun bapak ibu udah nggak ada, walaupun kakek nenek sudah nggak ada. Itu salah satu positifnya kita bikin lembaga di sana. Kalau saya selalu bikin semacam kayak tulisan kecil di meja kerja saya. Jadi pakai prioritas. Dan harus dituliskan. Apa target saya hari ini? 1, 2, 3 saya tuliskan, kemudian sudah saya coret. Ini udah. Kalau mau ada sisa, saya mikirin keluar. Nah, pernah suatu ketika, mohon maaf nih kalau saya buka-bukaan, saya pernah bekerja di satu situasi pekerjaan, saya tidak minim sekali kerjaan, dikasih kerjaan sama pimpinan. Justru itu buat kesempatan saya, celah saya untuk masuk optimalisasi kegiatan. Dari situ saya malah bisa mendampingi orang-orang yang terjerat utang-utang untuk lunas. Karena saya bikin proposal ke Kemenko Pusat. Saya dapat dana ratusan juta dulu untuk bayarin orang-orang yang terjerat utang di koperasi saya nggak bisa bayar-bayar. Saya lunasin pakai itu. Kemudian saya juga bisa nyusun proposal setebelnya. Harus bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain untuk dipercaya sama Basnas Depok untuk menjadi mitra penyalur. Kali itu mungkin ada 15-an lembaga yang mengajukan hal yang sama. Alhamdulillah kami di ACC menjadi salah satu mitra penyalur. Yang sampai tadi saya sampaikan sudah 800-an orang yang kita dampingi, kita kasih modal usaha hibah ke sana. Akhirnya harapan besar adalah mengentaskan mereka. Dari awalnya dapat terima zakat, kemudian sudah bisa membayar zakat. Mementaskan mereka itu. Alhamdulillah sudah banyak. Ada 800-an tadi yang saya sampaikan, 800-an pelaku usaha ultra mikro tapi ya. Penjual nasi uduk, kemudian sayur, kopi, keliling dan sebagainya. Alhamdulillah. Sudah banyak yang sudah jadi pengusaha malah. Anggota kami di Depok itu 4.500. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu 25 ribuan yang merasakan manfaat keberadaan koperasi. Makanya luar biasa dengan koperasi ini kita bisa berbagi sama orang-orang. Bisa mengentaskan masalah-masalah yang dihadapi orang-orang. Alhamdulillah. Banyak hal. Saya ingin tekad berubah. Saya orang kampung, Pak. Orang kampung dari sebuah kampung pelosok di Wonogiri yang nggak pernah ke Jakarta. Karena alasan mabuk. Naik mobil sebentar langsung mabuk. Makanya saya nggak pernah kebayang untuk ke kota. Bahkan bapak saya bilang nggak usah jauh, ntar kuliah di sini aja.
Cuma sepeninggal ini juga menjadi titik balik saya sepeninggal bapak saya. Jadi orang tua saya itu, bapak saya itu meninggal 3 hari menjelang Eptanas. SMA ya, SMA. Ya. Sebagai titik. Bentar. Nah dari situ kakak saya yang di Jakarta bilang, Put, kamu ikut saya, kamu ikut kuliah di Jakarta. Ikut kuliah di Jakarta nanti, bahkan kata-kata dia yang menyemangati saya adalah, kamu nanti jadi satu-satunya anak bapak yang akan merasakan meja kuliah. Saya 6 bersaudara, ya 3 perempuan, 3 laki-laki, dan itu membuat menyemangati saya. Cuman itu kan 3 hari menjelang Eptanas ya, Eptanas dulu ya namanya ya. Selama 40 hari itu di rumah tuh penuh terus orang ziarah, jadi nyaris nggak ada kesempatan untuk belajar. Akhirnya saya jeblok, cuman 32 dibagi berapa itu saya nggak tahu. Itu juga yang kemudian saya pengen nitip pendaftaran ke salah satu saudara saya yang sudah kuliah di salah satu kampus di Jakarta. Tolong dong daftarin saya, dia nggak mau. Saya malu, NIM-nya kecil. Itu semakin membuat saya terlecut untuk kemudian berubah. Oke, saya akan daftar ke sana, saya akan berusaha untuk lulus, akan saya akan ngambil jurusan yang sama. Alhamdulillah saya lulus lebih cepat dibanding beliau. Beliau 4 tahun, saya 3 tahun. Dan saya masuk jajaran orang yang duduk di depan yang dapat, walaupun peringkat 40 atau 20, saya dapat kursi di depan peringkat yang terbaik. Alhamdulillah dari situ. Itu yang menyemangati saya. Kemudian saya dulu di kampung itu dicap sebagai orang nggak pernah keluar. Bahkan yang nyebut saya Mbak Iput karena kerjaan saya itu betul, iya orang rumahan. Saya pulang sekolah itu jam 1:30 itu sampai rumah. Kemudian nyari rumput untuk hewan piaraan kami. Kemudian sampai jam 4 sore. 4 sore kemudian masak nasi lalu segala macam. Karena orang tua saya, bapak saya bekerja di Wonogiri, kan agak jauh, ada sekitar 1,5 jam kalau dari rumah. Naik bis. Kemudian ibu saya sibuk bertani. Saya di rumah nyiapin itu. Makanya saya dipanggil Mbak itu karena rajin masak, rajin bersih-bersih segala macam. Seperti itu. Titik balik keduanya waktu saya COVID. Saya COVID itu 6 hari nggak sadar. Saya pakai ventilator. Saya sudah di alam sana. Sudah di alam sana, bahkan ada pertanyaan, Ji, ada 2 kaki kanan depan, kaki kiri di belakang. Kamu mau lanjut atau balik? Seakan-akan ada pertanyaan seperti itu. Iya. Jadi ya betul, kayak mimpi di alam mimpi segala macam. Ada yang selalu nemenin saya, ada korensa segala macam. Itu titik balik udah. Saya dikasih umur karena barengan saya ada salah satu ustadz besar nasional yang wafat juga. Karena saya waktu sebelum saya di gini, beliau sama gini juga, saya udah langsung prediksi, waduh kayaknya ustadz ini nggak lama nih. Ternyata saya ngalamin itu juga. Jadi 6 hari saya nggak sadar, ada ventilator, alhamdulillah saya masih dikasih hidup sampai sekarang. Nah dari situlah titik balik yang kedua, kemudian saya bertekad, saya ingin mendermakan sebagian besar waktu saya untuk masyarakat lah. Nah saya sampaikan sama teman-teman, saya punya beberapa binaan juga, sampaikan teman-teman semuanya, kita tuh karya sama Allah tuh waktu yang luar biasa. Yang baru kita pakai itu baru segini ya. Saya ngasih ilustrasi, segininya. Ini masih belum kita optimalkan. Ilustrasinya, teman-teman kalau buka handphone, kemudian buka WA, buka Facebook, buka IG, buka TikTok butuh berapa lama? Nggak berasa sejam 2 jam. Coba dipakai hal positif. Nanti masih banyak waktu kita bisa kita optimalkan di situ. Ya kemudian menyemangati saya, kemudian itu tadi bahkan sampai puluhan organisasi saya ikuti, kayak seakan masih kurang aja itu. Bahkan ada rasa-rasa hari Minggu tuh bisa di rumah, bisa kemudian tidur siang tuh sesuatu yang luar biasa. Mungkin setahun saya rasakan setahun sekali 2 kali barangkali tidur di waktu libur sih. Dan aneh aja gitu. Alhamdulillah. Ya saya pastikan momen sarapan terutama ya. Saya pastikan sarapan selalu bersama. Itu minimal itu. Minimal itu saya target sarapan bersama sebelum beraktivitas ke masing-masing. Kemudian malam ya harus berbagi juga. Kadang-kadang saya minta anak-anak untuk tidur bareng yuk. Kadang satu kamar penuh, kemudian di tempat di depan TV itu bareng-bareng penuh ya saya pakai itu. Kemudian saya pastikan untuk beberapa bulan sekali saya ajak healing saya memang. Saya ajak kemana, pengen apa, sekali pas malam Minggu atau malam nggak ada aktivitas, saya ajak ngopi-ngopi segala macam. Gitu. Tapi insya Allah tidak kemudian membuat kami renggang enggak. Gitu. Biasanya kalau saya menghadapi ada itu saya menepi dulu. Saya nggak
ya kita sama-sama tahu ya kalau menghadapi ibu-ibu itu kayak apa. Harus ada yang ngalah. Nah, itu prinsip itu yang saya pahami dan saya dalami. Kalau ada sesuatu pasti saya akan minggir dulu, akan menepi dulu. Sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, setelah itu saya masuk kembali. Jadi tidak membawa ego pekerjaan ke rumah, begitu juga masalah rumah ke pekerjaan. Gitu. Jadi saya pastikan saya profesional saja sih terkait dengan itu. Nyaris malah nggak pernah Pak terkait dengan benturan-benturan terkait dengan pekerjaan itu. Ada sekali 2 kali cuma itu tadi. Saya yang lebih menepi kemudian saya kembali lagi. Saya pakai SOP laporan. Jadi tiap hari itu manajer Bu Rika dan kasirnya selalu melaporkan ke kita semuanya. Bahkan di grup kita ada grup ya, grup WA untuk pengurus itu ada laporan dari mereka. Progres hari ini apain aja, ada masalah apa dilaporkan di grup WA itu. Target hari ini siapa capai target, siapa enggak selalu dievaluasi tiap sore. Tiap mereka pulang kantor selalu ada rekap ke kita, ada rekod ke kita yang akan kita bahas di internal kepengurusan. Ada. Kayak ada sistem karisma. Ada, apa ada? Reward ada. Bahkan kami mendirikan PT kemarin itu salah satu bentuk reward sebenarnya. Kami tawarkan ke teman-teman pengelola itu, teman-teman kita mau bikin PT ini. Kita akan kasih reward ke teman-teman, bentuknya saham, rupiah sebenarnya, sejumlah tertentu. Ini silakan mau diambil rupiahnya atau diambil sahamnya. Gitu, sebentuk reward sama mereka. Ya ada yang milih uangnya, ada yang milih jadi sahamnya. Itu ada rewardnya ada. Bahkan kalau yang Jawa Tengah, Jawa Timur itu untuk karyawan yang sudah bekerja di atas 10 tahun itu kami apresiasi juga dengan kepemilikan. Jadi pengelolaan koperasi itu udah nyaris kayak perusahaan besar. Gitu. Mereka kita kasih apresiasi dalam bentuk saham kepemilikan lembaga itu, tapi tipenya tipe D. Tipe A itu kami kategorinya pendahulu para pendiri, tipe B itu untuk keluarga-keluarga, tipe C itu untuk karyawan yang udah lama-lama tadi itu. Ini kemudahannya Allah berikan sama saya gitu loh. Saya tuh pandai lebih gampang mencerna mengingat dibanding membaca. Makanya fasilitas mobil itu alhamdulillah bisa cukup membuat saya untuk kemudian banyak literasi, banyak mendengar dari YouTube, dari mana kemudian belajar dan belajar sama orang-orang. Saya banyak mendengar, tidak banyak membantah, tidak banyak bertanya juga. Jadi banyak kan mendengar. Jadi orang yang sekiranya pinter ngapain ini debat, orang udah pinter bertanya boleh, cuma nggak banyak tanya. Cuma saya banyak mendengar. Gitu. Insya Allah selalu ada. Betul. Action dan kemudian ada benturan di lapangan, pengalaman. Sama halnya dengan keberadaan bank sampah saya di kantor. Itu saya dedikasikan untuk teman-teman penyuluh lingkungan. Kenapa saya buat itu? Agar penyuluh itu kalau ke lapangan tidak hanya modal teori, modal mendengar, modal membaca, tapi praktek. Dengan praktek kalau benturan dengan masyarakat, Pak nanya, Pak sampah saya kok nggak busuk-busuk? Karena saya praktek saya bisa menjawab. Oh berarti caranya begini. Kenapa maggot saya bau? Oh caranya begini. Bapak salah, Ibu salah. Karena saya praktek. Nah itu saya sampaikan ke teman-teman penyuluh agar praktek di sini biar nanti bisa menjawab tantangan di lapangan. Pertama mengatasi profesional. Kemudian kita tidak menggampangkan, apalagi untuk penyaluran pembiayaannya. Kita hati-hati, kita ada namanya komite, di komite lah itu akan diseleksi. Jadi walaupun teman, walaupun kawan, walaupun saudara belum tentu juga di ACC terkait dengan pembiayaan, jadi profesional. Gitu. Kalau terkait dengan macet, ada. Karena bisnis koperasi, apalagi simpan pinjam ini termasuk kategori high risk, risiko tinggi sebenarnya. Nah itu sudah kita antisipasi, maka nanti salah satu peruntukan dari hasil atau SHO tadi peruntukan juga buat cadangan itu buat itu ada. Tapi walaupun ada, kami masih megang kalau kita namanya agunan ya, jadi tetap aman lah untuk kedepannya karena kami masih megang agunan tadi itu. Jadi kunci profesional, kemudian ya tidak gampangin lah untuk penyaluran. Ya enggak lah, merintis. Betul juga, bahkan kami pernah bahasa kasar memecat ya salah satu dewan pendiri karena beliau bermain di situ, terkait dengan perekrutan karyawan harus sejumlah uang tertentu, akhirnya walaupun dia pendiri perintis kami keluar. Jadi walaupun bisnisnya banyakkan keluarga tapi kita profesional juga. Semakin kesini tantangannya semakin luar biasa, apalagi kondisi ekonomi seperti ini. Saya bersyukur bisa banyak aktivitas gitu. Artinya kalau hanya ngandelin dari sisi salary pegawai negeri, Kang Budi juga tahu lah berapa sih gaji pegawai negeri. Saya golongan 4A juga berapa sih, nggak nyampe 5 juta gaji pokoknya. Kemudian tungkin ya 6 juta, cuma 10, ya mungkin sebulan tuh ya 12, 13, 15.
Sementara kebutuhan kan luar biasa, anak kuliah, anak sekolah, kemudian cicilan ini, cicilan itu, kemudian terkait dengan kalau pas kita ada ngumpul sama teman-teman anak-anak muda yang binaan-binaan tadi itu kan butuh, era sekarang kan nggak mudah juga bina anak-anak kan, sekarang dibawa ke kondisi sekarang kan butuh biaya gitu. Ya, sekedar ngopi-ngopi, sekedar apa kan butuh biaya. Artinya kita harus ya tidak di zona nyaman lah, kita harus apa namanya, harus nyari sesuatu agar tetap ya bisa eksis tadi itu. Apalagi sebagai ketua RT kan tahu juga kan Budi ya, sebagai ujung tombak dan ujung tombol. Biasa gitu. Makanya anak saya yang Nawal itu pernah ngancem sama saya itu, awas Bi, kalau sampai nanti jadi ketua RW pindah kakak. Sama khawatir gitu, khawatir waktunya benar-benar habis gitu. Walaupun ya akhirnya dia memahami juga sih. Keluhan dari anak, dari istri. Ada yang ledek-ledek aja. Sibuk sekali nih. Ada yang ledek-ledek aja, tapi enggak sih. Karena saya paksakan harus ada salam dalam 1 bulan dan 1 hari yang tadi dia momen sarapan bersama tadi itu. Kualitas ya. Ya, tetap. Betul. Insyaallah pagi-pagi itu semua sarapan bareng, kemudian berangkat bareng-bareng. Gitu. Kalau dari kantor ke rumah kan cukup jauh juga. Berapa ini kan? 45 menit sampai 1 jam Jam. perjalanan mobil. Ya, kan nggak macet kan dari Parung. Insyaallah aman. Ya. Bahkan pernah saya sampaikan kemarin kan beberapa yang saya rintis sudah memberikan ya passive income. Selain ada juga beberapa aset yang dikontrakan gitu kan. Insyaallah aman lah. Artinya harusnya kita optimalkan manakala kita ada sesuatu ya sekiranya bisa kita investasikan ya segeralah, nggak usah nunggu-nunggu ngumpul banyak dulu akhirnya malah nggak terinvest-investkan. Stabil. Ya. ASN itu bekerja kan pakai SOP, pakai permen, pakai PRK, jadi sudah tertata. Artinya kalau sudah itu ikutin SOP, kemudian ya peraturan tadi udah nggak perlu terobosan macam-macam. Walaupun tetap dibuka pintu-pintu ruang-ruang untuk inovasi ya, cuman ya kebanyakan ya ASN itu ya SOP. Udah jelas berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Di dalam udah diatur, keuangan diatur, pengaturan aset diatur, pengaturan pegawai ada aturannya, sudah ada aturannya. Kalau bisnis, kan berhadapan dengan pasar, dengan masyarakat, dengan konsumen. Manakala kita tidak bisa inovasi, kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat mereka, ya akan kelibas. Jadi beda kultur. Justru kalau saya rasakan itu dengan saya ada aktivitas di luar, akhirnya apa saya kerjakan di ASN malah lebih sangat ringan sekali. Bahkan saya pernah, mohon maaf waktu awal jadi PNS itu, saya jualkan di swasta. Apapun beratnya kerjaan ASN, menurut saya nggak seberapa dibanding harus kami di luar tadi. Berjibaku dengan masyarakat, harus berantem dengan komplain segala macam, bahkan ngancam-ngancam segala macam itu udah terbiasa. Gitu. Unggulnya koperasi di saya itu, semua anggota tuh nyaris dekat, ada kedekatan hati ya. Karena mereka kan rata-rata kan dari mulut ke mulut, artinya lebih dekat. Mereka dapat menjadi anggota kita tuh jarang yang langsung dari medsos, dari rata dari mulut ke mulut. Artinya dari gitu ya? artinya dari kedekatan hati antara kami dengan marketing itu sama anggota itu lebih dekat. Artinya potensi itu macam-macam ada, tapi nggak signifikan. Ya itu tadi pertama kalau filosofi saya di koperasi itu kita garap satu titik di RT saya. Di RT saya itu bisa udah mungkin 99% dari anggota semua. RT kan ada keluarga RT, keluarga segala macam. Jadi mutar. Di sekitar rumah. Di RT. Dulu justru yang melatar belakang saya mendirikan koperasi profesional ini adalah dari arisan RT dulu. Arisan RT, kemudian bikin koperasi RT lah. Yang ada simpan pinjam segala macam. Cuma saya pikir-pikir kenapa kita tidak kemudian jadikan lembaga profesional koperasi gitu loh. Karena saya ada background terkait dengan pengalaman, ada pengalaman koperasi, kemudian di Jawa Tengah Jawa Timur ada, kenapa nggak kita besarkan saja itu. Akhirnya membesar, alhamdulillah. Jadi kayak di kooptasi gitu ya, koperasi di RT tadi menjadi koperasi kita. Akhirnya membesar, terus besar gitu. Walaupun masih jago kandang sih, masih sawangan. Sawangan. Karena izin kami juga Depok sebenarnya. Depok dan sekitarnya. Tapi sawangan lihat omsetnya. Iya. Lumayan. Lumayan. Ya buat bayar SPP, buat itu ada lah, sama buat beli bensin nggak perlu minta ke kantor. Nyaris nggak ada, bahkan malah apresiasi malah. Termasuk bank sampah juga sangat diapresiasi sama pimpinan karena itu bentuk. Jadi yang saya kembangkan itu teladan. Itu yang barangkali agak susah ya, kayak di RT.
fungsi kepemimpinan yang ada pertanyaan juga di situ, yang paling mahal ada keteladanan pimpinan di situ. Itu yang paling mahal, yang paling susah juga orang terapkan. Alhamdulillah kenapa saya sampai 3 periode untuk jadi ketua RT ya karena itu tadi. Saya tidak hanya sekedar perintah-perintah, cuman ada seninya. Nyuruh tanpa merintah itu ada, perintah tanpa nyuruh itu ada. Itu ada seninya. Iya. Nah, dengan keteladanan tadi itu. Keteladanan tadi turun langsung ke lapangan, kemudian kalau ada kerja bakti, ada apa, turun langsung ke lapangan. Akhirnya orang tergerak dengan sendirinya. Hal kecil kalau di lingkungan di RT dia, kalau ada kerja bakti, ada satu orang atau beberapa rumah yang nggak mau kerja bakti, saya kerja bakti di depan rumahnya. Pagernya teng gituin aja. Lama-lama risih juga, akhirnya gabung. Nggak nyaman dengan nyali. Pun dengan ronda. Jadi jangan salah, di kami itu masih ada ronda. Masih ada grup ronda tiap malam Ahad. Dulu malam Sabtu, malam Ahad tuh ada grup ronda. Sekarang tiap malam Ahad aja karena sudah banyak yang pensiunan. Itu jadi kolam sosial yang luar biasa. Tiap malam itu penuh di pos belakang ini. Ngobrol-ngobrol. Mohon maaf dimain gaple Mas ya. Cuman nggak ada apa-apa hanya gaple. Karena ya saya ingin semua warga tuh berekspresi. Saya banyak bikin kolam sosial di sana. Ada pengajian malam Senin. Itu rutin bapak-bapak, ibu-ibu juga nggak usah dihitung banyak lah. Ada bulu tangkis, ada yang di Pokdakan tadi itu kelompok budidaya ikan, ada yang pos ronda tadi itu. Jadi saya harapkan semua warga tuh terkoneksi dengan irisan ini tadi. Kalau nggak mau ke masjid, ketemu di pos. Nggak ketemu di pos, ketemu di Pokdakan. Nggak ketemu di Pokdakan, di lapangan bulu tangkis. Nggak ketemu di lapangan futsal. Kalau nggak ketemu ya di jamaah masjid bisa. Jadi hampir semua tuh terkoneksi dengan kolam-kolam tadi itu. Dengarnya juga enak tuh, saya kayak kembali ke masa dulu kita waktu bukan kita ya saja ya. Waktu kecil kan gitu ya, masih ngumpul. Iya, alhamdulillah. Tetangga. Masih ada ronda dan pengajian RTC itu mungkin pengajian tertua di tahun 2000-an. Sampai sekarang masih bertahan. Dulu CCM kita keliling-keliling ke rumah-rumah. Bapak-bapak tuh. Satu RT, alhamdulillah. Dan kemudian masjid udah bagus, kemudian kita tarik ke masjid. Itu jadi semacam kayak alhamdulillah ada rasa bangga manakala pas jamaah subuh itu dari ujung sana berduyun-duyun ke masjid itu ya Allah seneng banget. Ya harus segera berubah. ASN tuh udah ketahuan kok. Kalau ya korupsi ya ancamannya kan udah tahu sendiri gitu. Harus berubah, harus sayang-sayang. Rata-rata ASN sekarang kan pinter-pinter ya. Pinter-pinter sarjana, sayang-sayang kalau waktunya hanya untuk buat di ASN aja. Karena saya paham. Sebenarnya masih banyak waktu. Jujur aja, ASN itu masih banyak waktu teman-teman semuanya ya. Banyak waktu yang bisa kita optimalkan. Sayang kalau hanya buat pagi, berangkat ke kantor, kemudian pulang, kemudian di rumah cuma mager-mageran. Segera berubah. Ya karena tantangan semakin ke depan, semakin berat lah untuk kita. Harus berubah. Jangan ada terus-terusan di zona nyaman ya. Mentang-mentang kerja dapat gaji, cuman ya hanya itu aja ya. Nanti hasilnya ya itu aja. Gitu. Itu yang selalu saya pegang ya, bahwa sebaik-baik kamu adalah yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Itu filosofi yang selalu saya pegang. Terus saya pegang, sama keluarga juga pegang, sama kakak-kakak saya juga pegang. Akhirnya kami ikhlas untuk mendharma baktikan ke situ. Artinya kayak kami bikin yayasan di kampung. Kami nggak pernah berharap ada untung di situ. Walaupun terbuka peluang ya, cuman kami nggak. Bahkan dengan adanya keberadaan kami sudah bisa ada membuka lapangan kerja. Ada ratusan orang, bahkan efek berantai dari itu kan keluarganya, anak istrinya. Itu efek berantainya akan banyak, nggak cuma 100, mungkin 500 bahkan 1000-an yang merasakan manfaat. Belum anggota tadi itu yang merasakan manfaat. Ada 24.000 anggota, di sini 4.500. Artinya ada 30-an anggota yang merasakan keberadaan kami di koperasi ini. Artinya itu tadi sebaik-baik kamu adalah yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat umat ini. Gitu. Itu selain menjadi cermin kami, jadi parameter kami untuk kemudian terus bergerak.